Sampai sekarang belum ada cara yang dapat memastikan secara mutlak apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Berbagai metode modern seperti pengukuran pernapasan atau gelombang otak memang diklaim mampu mendeteksi kebohongan dengan tingkat akurasi tinggi, namun tetap memiliki keterbatasan. Pada masa lalu, orang sering menilai kejujuran melalui tatapan mata. Dari pengalamannya, mereka percaya bahwa orang yang berbohong cenderung gelisah, menghindari pandangan, atau tampak tidak tenang. Jika kebohongan itu tidak terungkap, pelaku mungkin merasa lega. Namun justru karena itulah ia bisa kehilangan kesempatan untuk bertobat dan berbalik dari jalannya. Mahkamah Agama berusaha mencari kesaksian palsu untuk menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Tetapi tuduhan yang diajukan tidak cukup kuat. Mereka kemudian menyinggung perkataannya tentang bait Allah, bahwa bait itu akan dibangun kembali dalam 3 hari, dan akhirnya mendesangnya dengan pertanyaan langsung, "Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Yesus menjawab bahwa mereka akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. Imam besar menganggap perkataan itu sebagai penghujatan. Maka orang-orang yang hadir mulai meludahi, memukuli, dan mengejeknya. Pada saat yang sama, Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali teringat akan perkataan Tuhan ketika ia bertatapan dengan Yesus. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sangat sedih. Yesus telah mengajar secara terbuka di hadapan banyak orang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata sehingga para saksi yang dihadirkan tidak mampu memberikan kesaksian yang selaras. Padahal menurut hukum, kesaksian 2 atau 3 orang harus sejalan. Bahkan ketika 2 saksi sepakat mengenai perkataan Yesus tentang bait Allah, pernyataan itu tetap diputarbalikkan seolah-olah ia menghasut untuk melobokkan bait. Dengan cara itu, mereka menekan Yesus untuk mengakui identitasnya sebagai Mesias, lalu menggunakan pengakuan itu sebagai alasan untuk menghukumnya. Ia pun diperlakukan dengan hina oleh mereka yang merasa telah menemukan dasar untuk menjatuhkannya. Ada kesamaan antara para saksi palsu dan Petrus. Keduanya jatuh dalam kebohongan. Para saksi palsu mengorbankan kebenaran demi kepentingan mereka, sementara Petrus menyangkal Yesus demi menyelamatkan dirinya. Namun ketika ayam jantan berkokok dan Petrus bertatapan dengan Yesus yang sedang dipermalukan, hatinya hancur oleh penyesalan. Tangisan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Melalui pertobatan, ia dipulihkan dan kemudian dipakai Tuhan sebagai rasul yang setia. Demikian pula, ketika kita jatuh dalam dosa atau kebohongan, kita panggil untuk datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Pertobatan yang tulus membuat jalan bagi pemulihan dan bagi panggilan baru dalam rencana Yesus.